Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas lookism yang terbaru cuy, yakni chapter 512. Dimana di chapter ini kita diperlihatkan sesuatu yang sangat luar biasa guys. Dan di chapter ini juga Mimin setidaknya berhasil menemukan 4 poin dan juga 3 teori guys. Apa aja 4 poin dan 3 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, seperti biasa Mimin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy, kepada 2561 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mensupport channel ini cuy. Oke guys, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini, kita diperlihatkan jawaban dari Park Jong-gun untuk Kim Jung-go guys. Dikonfirmasi, Jong-gun menolak dengan keras tawaran dari Kim Jung-go. Gak hanya itu guys, Jong-gun juga bilang bahwa tepati janjimu, kita akan saling membunuh satu sama lain. Dengan artian, Jong-gun lebih memilih agar mereka saling bertarung dan menentukan siapa yang terkuat di antara mereka guys. Hal ini yang menimbulkan rasa sedih bagi para fans karena mereka kan sudah lama bersama. Sekarang malah akan saling bunuh-bunuhan. Tapi menurut Mimin pribadi ya, justru itu akan semakin bagus karena kita akan dikonfirmasi secara jelas siapa yang lebih kuat, Jong-gun ataukah Jung-go. Ditambah mereka itu bukan teman cuy. Pada chapter yang dulu dikonfirmasi mereka bukanlah seorang teman. Mereka terus bersama karena status rekan kerja guys, dan gak lebih. Mungkin di sini Jung-go ingin membujuk Jong-gun yang notabene-nya adalah orang yang sangat kuat. Malah itu bertepuk sebelah tangan. Ya kan, cinta bertepuk sebelah tangan memang menyakitkan cuy. Anjay, menyala abangku. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Oke guys, pada panel ini kita diperlihatkan bahwa Jong-gun dan Choi Dong-soo sudah memutuskan untuk bertemu di tempat tinggalnya Jong-gun guys. Choi Dong-soo meminta Jong-gun untuk mengantarkan kertas merah itu agar dirinya bisa merobek kertas itu tepat di depan matanya sendiri. Juga si rubah tua, dia sungguh sangat berhati-hati. Panel berpindah kepada Yujin yang meminta Ryuhei untuk mengantarkan Mandeok dan saudaranya ke rumah sakit. Pada momen ini Yujin terlihat lebih manusiawi karena dia memilih untuk menyelamatkan orang terdekatnya daripada membabi buta menyerbu Park Jong-gun cuy. Pada panel ini juga kita benar-benar ditunjukkan bahwa Yujin yang sedang hancur. Pada awalnya ya, Mimin kira gestur ini atau panel ini adalah gestur takut akan sesuatu. Ternyata guys, malah sebaliknya. Gestur ini adalah gestur yang tidak bisa menahan tawa dan rasa puas, dikarenakan dia mengira semua sudah berjalan sesuai dengan rencananya. Bahkan pada panel ini Yujin menyebutkan kata itu yang merujuk pada bukti kelemahan Yujin sendiri guys. Ditambah dengan dialog Yujin yang bilang Choi Dong-soo pergi ke tempat Jong-gun untuk mengambil itu yang akan digunakan untuk mengancamku. Sebenarnya apa sih guys itu yang dimaksud? Karena pada momen ini Yujin lebih mementingkan hal itu dibandingkan dengan kertas merah. Itu poin yang kedua. Oke, next poin yang ketiga. Oke guys, pada panel ini kita diperlihatkan Yujin yang sudah sampai di tempat di mana Jong-gun melatih Park Hyung-soo. Ini tempat pembuangan sampah guys, yang bahkan sekelas Baekho saja tidak bisa menemukan tempat tersebut. Pada momen ini Yujin sedang menuju sebuah pondok yang akan dijadikan tempat pertemuan antara Jong-gun dan juga Choi Dong-soo. Namun alangkah kagetnya dia saat tahu kalau pondok itu kosong dan gak ada orang sama sekali guys. Yang artinya itu adalah informasi palsu yang diberikan oleh seseorang kepada Yujin. Dan mengetahui hal itu, Yujin malah masih bersikap santai dan bilang dia harus membakar tempat itu guna menghapus barang bukti tentang masa lalunya guys, yang apabila terungkap Il Heiwi akan menghilang dari dunia ini. Dan bener cuy, nggak lain dan nggak bukan, orang yang memberikan informasi palsu itu adalah Park Hyung-soo yang kini akhirnya muncul dan bangun di tubuh pentolnya guys setelah sekian lama ya kan. Dan di sini kita dikonfirmasi bahwa sebenarnya Yujin adalah orang yang menari di telapak tangan Park Hyung-soo guys. Semua kejadian terkait kertas merah dan penangkapan Jong-gun sudah masuk dalam perhitungan Park Hyung-soo. Jujur di sini Mimin kaget ya, karena
Kok bisa Pak Hyung Suk yang biasanya pelongok-pelongok malah merencanakan hal yang sangat luar biasa cuy. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, menjelang akhir chapter ini kita diperlihatkan Pak Hyung Suk yang sedang menemui Choi Dong Suk, dan tempat yang dimaksud adalah sekolah di mana identitas Lee Ji Hoon dan rahasia Choi Dong Suk berada. Dan di chapter ini Choi Dong Suk mengakui guys, Pak Hyung Suk yang dulunya sampah naik sekarang menjadi orang yang menjanjikan. Bahkan dikonfirmasi juga, Choi Dong Suk sudah menganggap misi yang ia berikan kepada Pak Hyung Suk sudah tercapai guys. Jika kalian lupa misi apa yang diberikan Choi Dong Suk, misi itu adalah Pak Hyung Suk harus bisa melampaui DG cuy, atau Lee Ji Hoon. Namun sini ada satu hal yang menurut Mimin cukup mencurigakan, yakni saat Choi Dong Suk bilang, semakin kulihat semakin mirip. Sebenarnya Pak Hyung Suk pentol ini mirip dengan siapa guys? So, hal itu akan Mimin bahas di teori cuy. Dan tanpa basa-basi, Choi Dong Suk langsung melayangkan pukulan kepada Pak Hyung Suk. Dan ya tentunya sang MC kita Pak Hyung Suk bisa menahan serangan itu dengan mudah, bahkan bisa melakukan counter. Tapi guys, yang dilawan itu Choi Dong Suk. Counter dari Pak Hyung Suk masih bisa ditahan oleh Choi Dong Suk. Dan di sisi lain kita diperlihatkan ada orang yang mencegat Park Jong Gun cuy, dan orang itu adalah Kim Jung Go. Bayangkan guys, dua orang rekan kerja yang selalu bersama sekarang berhadapan cuy. Jika kalian bingung kenapa Pak Hyung Suk pentol bisa memanggil Jung Go, karena di AP3 gue pernah bilang bahwa dia ingin bicara dengan Pak Hyung Suk di lain waktu guys. Oke guys, itu tadi 4 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai kelemahan Yujin. Oke guys, pada chapter ini itu kan dijelaskan bahwa Yujin sedang ingin menghancurkan itu yang merujuk pada kelemahan Yujin yang bisa mengakibatkan Ilhewi menghilang apabila terungkap ke media atau ke dunia guys. Menurut Mimin dan berdasarkan masa lalu Yujin yang dimana dia dibully, maka kelemahan Yujin adalah ada dua hal guys. Yang pertama, Yujin membantai habis orang yang membulinya dengan cara menyewa Kim Jung Go. Yang kedua, jika kalian ingat, orang yang menyarankan Baek Hang Yeol untuk menangkap ayahnya dan membunuh ibunya itu kan Yujin guys. Jadi tidak menutup kemungkinan jika Yujin nekat melakukan hal yang seperti itu, Yujin bisa saja adalah orang yang menghabisi dua orang tuanya sendiri, dikarenakan mungkin kedua orang tuanya memiliki visi yang berbeda atau pandangan yang berbeda dengan Yujin terkait hal tertentu. Contohnya saat Baek Hang Yeol dan ayahnya itu kan perbedaan visi terkait kecantikan guys. Mungkin aja seperti itu. Maka jika itu ketahuan, Ilhewi yang di branding seperti perusahaan yang sangat maju akan hancur dan menghilang dari dunia ini guys. Menurut kalian gimana guys? Apa kelemahan Yujin sehingga Ilhewi bisa menghilang dari dunia jika ketahuan? Itu teori Mimin yang pertama. Menurut kalian gimana cuy? Komen di bawah ya. Oke, next. Teori yang kedua adalah teori Pak Hyung Suk yang mirip seseorang. Oke guys, pada chapter ini dan pada panel ini Choi Dong Suk berbicara atau berdialog kepada Pak Hyung Suk bahwa semakin dilihat semakin mirip. Menurut Mimin guys, ada dua hal definisi mirip yang ada di sini. Mirip yang pertama adalah mirip sifatnya. Ini cukup berpulang besar karena Choi Dong Suk bilang seperti itu setelah Pak Hyung Suk bilang akan menolak, tidak peduli atas penilaian Choi Dong Suk. Tindakan ini kemungkinan besar adalah mirip dengan tindakan Park Jin Young guys, atau enggak tindakan Kim Ga-brong, dimana tentunya Choi Dong Suk sudah mengetahui atau memahami pemikiran dua orang itu karena dia selalu bersama dengan dua orang itu guys. Jika mirip secara fisik ya, menurut Mimin malah ya, menurut Mimin sendiri di panel ini Pak Hyung Suk lebih mirip ke Kim Gi-tae guys. Kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Itu teori Mimin yang kedua mengenai Pak Hyung Suk yang mirip seseorang. Oke, next. Teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir adalah hal apa yang akan terjadi di chapter-chapter kedepannya. Oke guys, di akhir chapter ini kita akan diperlihatkan kalau Junggo dan Jonggun bertemu di luar sekolah, sedangkan Pak Hyung Suk sudah mulai memunculkan percikan-percikan pertarungan dengan Choi Dong Suk di dalam sekolah guys. Jika memang seperti ini, maka berpeluang Pak Hyung Suk akan melawan Choi Dong Suk cuy. Namun di sini Mimin tekankan ya, namun di sini jika Pak Hyung Suk tidak mode autopilot, Pak Hyung Suk tentunya akan kalah dari Choi Dong Suk. Yang pertama, Pak Hyung Suk kalah pengalaman dengan Choi Dong Suk yang sudah bertarung namanya Kim Ga-brong guys. Tapi jika Pak Hyung Suk mode autopilot, tentunya kemungkinan menangnya masih ada.
jika Choi Dong-soo tidak menggunakan serangan andalannya guys, yakni pistol ya guys ya. Jika dia menggunakan pistol saat melawan Ko Anji-cha, tentunya Park Hyung-soo sangat tipis persentasenya untuk menang melawan Choi Dong-soo. Apalagi Park Hyung-soo tidak mode autopilot cuy. Untuk pertarungan yang kedua yang Junggo melawan Jonggun, jika memang keadaan Jonggun seperti itu, yang berpeluang menang paling besar adalah Kim Junggo. Apalagi Junggo saat itu sudah menggunakan senjata favoritnya guys, yakni pedang atau katana. Bisa dibilang, jika kalian ingat, Gyu kan pernah bilang kalau Junggo adalah orang yang selalu bermain-main. Saat makan bermain-main, saat bertarung pun bermain-main. Tapi ada kalanya orang seperti Junggo bisa serius guys, yakni saat membawa pedang. Jadi saat Junggo melawan Jonggun, dalam keadaan Jonggun yang seperti itu, tangan kiri sudah patah, mata kiri sudah berdarah. Jika memang dipaksakan berdarung, Junggo yang akan menang guys. Oke guys, itu tadi 4 poin dan 3 teori yang dapat Mimin temukan dalam buku chapter 512. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya cuy, dan bisa kalian bahkan kolom komentar. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel ini boleh kalian subscribe, dan jangan lupa kalian komentar di bawah guys. Apakah Park Hyung-soo akan bertahan dari pernafasan keahliannya Choi Dong-soo atau tidak guys. Oke guys, see you in the next video. Bye bye bro.